Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua manusia pasti menginginkan surga. Tapi ada 3 golongan perempuan yang tidak akan mencium bau surga. Bahkan dikatakan dalam satu hadis bahwa bau surga itu akan tercium sampai berpuluh-puluh tahun perjalanan. Yang pertama adalah kasyifatun ariyatun. Maksudnya kasyifatun ariyatun adalah kasyifah, yakni perempuan yang berpakaian, ariyah yang seperti telanjang. Jadi ada perempuan itu dia memakai pakaian tapi dikategorikan telanjang. Siapakah mereka? Yakni satu, perempuan yang berpakaian terlalu ketat sehingga nampaklah bentuk tubuhnya. Dan yang kedua, maksud dari kasyifah ariyah ada yang berpendapat yakni perempuan yang memakai pakaian yang terlalu tipis sampai terlihat warna kulitnya. Yang kedua yakni taat kepada suami. Sebagaimana kita tahu bahwa taat kepada suami merupakan ketaatan yang nomor 3. Yang pertama kita wajib taat pada Allah, yang kedua wajib taat pada Rasul, dan yang ketiga wajib taat kepada suami. Jadi pernah ada suatu kisah Sayyidah Fatimah, dia tanpa sengaja membuat suaminya marah. Akhirnya Sayyidah Fatimah sebab dia sangat takut sama Allah, dia minta maaf sama suaminya, sama Sayyidina Ali. Setelah dia minta maaf, wajah Sayyidina Ali tidak berubah. Beliau tetap menunjukkan rasa marah. Sampai akhirnya Sayyidah Fatimah menangis. Sampai dia muteri Sayyidina Ali seperti anak kecil yang menangis minta ampun kepada suaminya. Sebab apa? Sebab dia sangat takut pada Tuhannya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali pun merasa geli dengan kelakuannya Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidina Ali memaafkan Sayyidah Fatimah. Hal itu diketahui oleh Rasul. Rasul berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai anakku, seandainya kamu meninggal sementara suami kamu tidak ridho kepada kamu, maka saya tidak akan mau mensolati jenazah kamu." Dan karena hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa seandainya ada seorang istri yang meninggal tanpa ridho daripada suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak. Suatu saat juga pernah Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau melihat isi surga. Kebanyakan dari isi surga itu dipenuhi oleh orang fuqara. Sementara isi neraka ternyata dipenuhi oleh perempuan. Jadi perempuan itu banyak yang masuk neraka. Akhirnya para sahabat tanya, "Kenapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Karena mereka kufur." Sahabat bertanya lagi, "Apa mereka karena kufur kepada Allah?" Nabi menjawab, "Bukan, karena dia kufur terhadap suaminya. Dia mengingkari kebaikan suaminya." Jadi setiap hari suaminya berbuat kebaikan untuk istrinya, tetapi sekali suaminya melakukan kesalahan, maka si perempuan pasti akan bilang, "Tidak ada, kamu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun terhadap saya." Makanya dari itu, wahai sahabat sekalian, ibadah kita, meskipun kita rajin sholat, kita rajin sedekah, kita rajin mengaji dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak taat pada suami, maka tempatnya bukan di surga melainkan di neraka. Dan yang ketiga adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan. Ghibah itu merupakan kayaknya makanan pokok bagi kita semua perempuan. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul, pasti ada korban, salah satu korban yang akan kita jadikan bahan omongan. Padahal sudah jelas dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu seperti makan bangkainya sahabat kita sendiri. Apakah kamu tidak merasa jijik? Demikian Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat. Makanya sahabat sekalian, daripada kita memperbanyak ghibah, lebih baik kita memperbanyak sedekah di bulan yang penuh barokah ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.